Selamat sore semuanya. Jumpa lagi kita dalam acara Renungan Senja, di mana kita akan membahas atau memperdalam kembali khotbah yang disampaikan setiap hari Minggu. Tuhan mengatakan supaya kita selalu mengulang-ulang membaca firman Tuhan yang sudah kita baca atau kita dengarkan melalui khotbah. Dan kita harus ajarkan kepada seisi rumah tangga kita, khususnya kepada anak-anak kita, supaya seluruh keluarga boleh memiliki satu iman, ya, satu Tuhan, satu iman, satu Roh Kudus. Saudaraku, hari ini saya didampingi oleh hambanya evangelis Bapak Supriyonggo Santoso yang sudah berkhotbah bagi kita hari Minggu yang lalu dengan judul yang sangat unik, To Be or Not to Be. Nah, hari ini saya ulang kembali apa yang disampaikan dari Wahyu 3 ayat 15 seperti ini, saudaraku. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Secara luar biasa telah disampaikan kemarin dengan ada contoh-contoh yang lengkap bagaimana orang yang bimbang bisa bahkan kehilangan kesempatan, kehilangan berkat, dan juga bahkan bisa mengalami bencana atau masalah. Nah, kita akan sampaikan kembali kepada Bapak Supriyonggo. Mungkin Bapak bisa lebih jelaskan lagi. Kemarin Bapak kasih contoh beberapa seperti Hamlet, cerita Hamlet, dan juga orang kusta 3 orang di zaman Elisa. Mereka walaupun kusta, tapi mereka mencoba, ya, menerobos, mencari jalan supaya mereka tidak mati kelaparan. Silahkan, Pak. Kalau melanjutkan yang kemarin, punya sifat yang Tuhan itu paling tidak suka sifatnya. Ya. Dua sifat yang kelihatannya itu bukan apa-apa sebenarnya, tapi itu bisa membawa malapetaka. Satu adalah sifat malas, yang kedua adalah sikap bimbang. Sikap malas dan sikap bimbang, saudaraku. Ya. Jadi seperti contoh kemarin, sikap bimbang itu kalau katakan kita mempunyai mau melakukan sesuatu tapi ragu-ragu, kayak mungkin seperti kita inilah, saya beri example lagi. Kalau kita masih kecil, kita mungkin orang utang, orang yang sering pinjam, kalau ada perbulian dia pinjam untuk menggunakan. Nah, zaman dulu kalau di desa itu kalau ustad pinjam ke itu dia pasti dapat bagian kepalanya. Kalau ceritanya gede, potongnya kepala sapi, dapat kepala sapi. Pokoknya bagian yang paling luar biasa. Nah, suatu hari dia mendapat 2 undangan, biar yang sama dia yang sama. Satunya itu potong kepala sapi, tapi jaraknya dari rumahnya itu Agak jauh. Belah kiri rumahnya sekitar 2 desa. Yang satu cuma Potong kambing. tapi lebih cepat. Nah, pada saat hari hanya sekitar setengah jam pada sebelum berangkat, dia jadi ragu-ragu. Dia untuk pinggir jalan, wah pasti enak yang kepala sapi ini karena lebih gede. Dia melangkah berapa langkah, dia hitung-hitung, wah tapi jangan-jangan nggak nyampe jamnya. Sibuk Iya, hitung-hitung. mendingan ambil yang kepala kambing. Balik dia. Jalan yang ke kanan. Tengah jalan lupa, tapi Terlalu kecil. mendingan yang sapi, kalau saya dia bisa dapat lari Ke dia. sana, betul. Iya, berapa kali, 2-3 kali berpikir hanya saat dia memutuskan telat, okelah kambing aja nggak apa-apa. Tapi dia pun tidak terlambat. Kambing nggak dapat, sapi nggak dapat. Inilah orang yang terlalu banyak pertimbangan, ya. Bimbang, tidak ada keputusan. Nah, terus Pak, kemarin selain kebimbangan, di kitab Roma, saya baca ya Pak ya, di kitab Roma 14 ayat 23, sebentar. Sampai menunggu saya tambahkan. Ya, Jadi sifat malas. Ya, kadang-kadang orang ingin merubah dirinya dari keadaan yang terpuruk atau foto gitu mau menjadi
banyak, tapi dia tidak mau berubah. Ada seorang mengatakan begini, banyak orang gila yang mau melihat perubahan tanpa dia sendiri merubah caranya. Karena misalkan orangnya malas, jadi dia nggak dapat pekerjaan, ya pasti income-nya kecil. Dia ingin kaya, tapi tidak mau bekerja. Itu hal yang tidak mungkin. Jadi kalau memang mau bekerja, pasti dapat. Ke dukun aja tetap bekerja ya Pak? Bekerja. Harus kadang-kadang mandi jam 12 malam telanjang, itu ke dukun. Tapi kalau ke Tuhan, suruh berdoa aja, tobat aja malu. Ini di Roma 14 ayat 23 dikatakan seperti ini. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, di samping itu saudaraku, ini lebih jelas lagi, saya mungkin bacakan lagi kitab Yakobus ya. Yakobus 1 ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah ini saudaraku, tadi dikatakan bahwa di kitab Roma, orang yang bimbang, dia sesungguhnya sudah dapat hukuman. Lalu di Yakobus dikatakan, orang yang mendua hati, jika berdoa saja mendua hati, tidak dapat apa-apa dan hidupnya tidak tenang. Nah, seperti itu. Nah, mungkin Bapak bisa tambahkan lagi seperti Ruth dan Orpa, di mana Bapak kemarin sampaikan bagaimana si Ruth dan Orpa memang itu suatu pertimbangan yang sulit. Bisa terintimidasi, aduh, kalau saya tinggalkan nanti mertua saya dianggap nanti tidak berperi kemanusiaan. Tapi orang kadang harus mengambil suatu keputusan yang sulit. Dan akhirnya Orpa meninggalkan. Di mana penjelasan Bapak kemarin mengenai Orpa dan Ruth? Jadi begini, kemarin yang saya katakan, mengapa Orpa itu memilih tinggal? Karena walaupun sama-sama dengan itu mungkin karena usia mungkin malam dan beliau tidak terlalu lama. Katakan mungkin Orpa tinggal 7 tahun, hidup 8 tahun atau sekali sama keluarga. Nah, tapi pengetahuan mereka tentang keluarga ini, mungkin Tuhan mereka itu tidak sama dalamnya. Jadi si Orpa itu karena tidak mengenal Allah, Tuhan. Dia tidak menyintai seperti Ruth menyintai Tuhan. Jadi waktu dia disuruh memilih, dia pilih nanti dulu. Daripada saya ke Israel sebelum berjalan lagi. Kapan saya datang suami lagi? Yang pentingnya karena saya orang Amerika, bukan saya yang minta, saya ditawari. Walaupun dia sayang sama Naomi dan nangis juga waktu pulang, tapi dia memutuskan tinggal karena tidak tahu siapa Tuhan Naomi. Sebaliknya Ruth, dia saya yakin selama bergaul dia betul-betul mengenal siapa Tuhan Naomi dari kehidupan Naomi dan keluarganya, sehingga dia berkata, kemanapun kau berjalan, dimanapun kau mati, aku mau mati di sana. Tuhanmu adalah Tuhan. Dia begitu mengasihi Ruth dan mengasihi Tuhan Naomi, sehingga dia begitu kuat imannya. Percayaan itu perlu. Kalau kita mau mengasihi seorang, kita perlu mengenal betul Tuhan dalam siapa Tuhan. Kalau Ruth mengenal siapa Tuhannya Naomi, dia berani mengatakan kemanapun kau pergi. Saudaraku, kedalaman seseorang mengenal Tuhan bukan datang begitu saja. Itu butuh waktu yang lama bersama-sama atau mempelajari seseorang dalam hubungan itu. Dan ketika kita sudah mengenal dengan baik, maka kedalaman hati ini sesungguhnya dengan Tuhan membuat kita bisa dengan yakin mengambil suatu keputusan. Nah, jadi saya simpulkan saudara, orang yang ragu-ragu itu sebenarnya hubungannya dengan Tuhan sesungguhnya tidak dalam. Suam-suam tubuh. Nah, kitab Wahyu mengatakan yang suam-suam tubuh akan dimuntahkan. Saudara boleh pilih. Saudara mau dimuntahkan Tuhan? Banyak ruginya saudaraku kalau kita bimbang.
Pertama, kita mengalami hukuman. Kedua, nanti di akhirat pun ternyata orang-orang yang bimbang ini tidak mendapat tempat. Jadi saudaraku, bangunlah hubunganmu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Maka apapun tindakanmu di dalam kehidupan ini, maupun di dalam bisnis, dalam rumah tangga, atau dalam soal rohani, jika engkau membangun hubungan yang baik terus-menerus dengan Tuhan, engkau tenggelamkan dirimu mengenal Dia, maka ada suatu ketenangan batin, ada keyakinan, ada kepastian, tidur pun nyenyak, makan pun nikmat, hidup kita sehat, dan akhirnya kita bisa masuk surga bersama Tuhan. Demikian saudaraku yang bisa kami sampaikan tentang to be or not to be di sesi pertama ini. Besok kita akan jumpa lagi dalam acara yang lebih menarik lagi, lanjutan daripada khotbah ini. Sampai jumpa, dan jangan lupa jika saudara terberkati, silahkan saudara klik di YouTube saudara, klik CBM 7 TV atau CBM 7 TV. Itu singkatan dari Christ Bride Ministry. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan juga saudara jangan lupa pasang lonceng supaya otomatis datang di handphone saudara, di TV saudara. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.